Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurlaila, NPM 221302425 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Langsung saja kita simak materinya ya. PKKMB tingkat universitas. Untuk PKKMB Universitas Lampung pada hari pertama, pemateri pertama dari Bapak Yusriandi Yusrin S3 M.Medcom. Materinya yaitu peran kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi kejahatan digital, meliputi pembahasan tentang Undang-Undang ITE, tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran hukum di dunia maya seperti penyebaran video di media sosial, pengancaman, penipuan online dan illegal access, serta tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya, pemateri kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI. Materinya pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti perundungan, meliputi pengertian dari bullying, tanggung jawab sebagai generasi intelektual, peningkatan partisipasi dalam pengembangan ekonomi politik sosial, cara memelihara dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, mengembangkan nilai-nilai luhur dalam berbudaya, kemunduran toleransi dalam masyarakat, kemunduran nilai kejujuran, kesopanan dan keadilan, serta kerusakan sistem ekonomi. Pemateri ketiga dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, MA. Materi yang disampaikan yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, meliputi nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama dan termasuk bagian dari keimanan, syarat perkembangan Islam dalam nasionalisme Indonesia, pentingnya akhlak sebagai bagian dari martabat bangsa, dan syarat budaya maju tergantung pada manusianya. Dilanjutkan PKKMB Universitas di hari kedua dengan pemateri pertama dari Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS. Materi yang disampaikan yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, meliputi pilar visi Indonesia 2045, tantangan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan hak mahasiswa. Selanjutnya, pemateri kedua dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes. Materi yang disampaikan yaitu kesadaran lingkungan hidup dan manajemen resiko dan kampus yang sehat, meliputi pengertian dari lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian bumi, kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, penanganan COVID-19 di lingkungan kampus, dan manajemen resiko di lingkungan. Pemateri ketiga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Materi yang disampaikan yaitu tentang etika dan norma mahasiswa, meliputi tipe mahasiswa ideal, karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan cara menjadi mahasiswa ideal. Pemateri keempat dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK dari Bapak Profesor Insinyur Suharso PhD. Materi yang disampaikan yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, meliputi tantangan bagaimana kita bisa menghadapi revolusi industri 4.0, persiapkan ilmu untuk kemajuan bangsa, cara mengembangkan teknologi-teknologi di era revolusi industri 4.0, penguasaan di bidang ilmu sebaik mungkin, mengasah kemampuan dan melakukan tindakan yang positif, ICTA Staging Universitas Lampung, dan manfaat SSO bagi mahasiswa. PKKMB tingkat fakultas. Pemateri pertama oleh Dekan FKIP Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Materi yang disampaikan yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, meliputi perbedaan sistem belajar saat SMA dan kuliah,
sikap yang baik seorang mahasiswa, bagaimana cara kita menyikapi dunia perkuliahan, kehidupan kampus baik akademik maupun non-akademik, pentingnya keaktifan dalam perkuliahan, plagiarisme, pencurian atau pengambilan hak orang lain, dan cara menghadapi plagiarisme. Selanjutnya, pemateri kedua dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Riswandi MPD. Materi yang disampaikan yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Meliputi kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang aktivis, tujuan sistem kredit semester atau SKS, dan literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, pemateri ketiga yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Materi yang disampaikan yaitu fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, meliputi Gedung A hingga Gedung L, Laboratorium Pembelajaran Penjaskes, Laboratorium Pembelajaran Geografi, Laboratorium Pembelajaran IPS Terpadu, Laboratorium Pembelajaran Bahasa, Laboratorium Pembelajaran Mikro-Teaching, Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Kimia, Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Biologi, Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Matematika, Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Fisika, Laboratorium Pembelajaran Komputer, Laboratorium Pendidikan Ekonomi, ruang kuliah, ruang dosen, kantor atau administrasi, ruang baca, sarana ibadah, toilet, dan tempat parkir. Dan materi terakhir dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Dr. Riswantin Rini MSI. Materi yang disampaikan yaitu tentang tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni, meliputi pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa, pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. PKKMB tingkat jurusan pendidikan MIPA atau PMIPA. Untuk pemateri pertama dari Ketua Jurusan Pendidikan MIPA, Bapak Profesor Dr. Endang Rosidin MPD, mengenai pengenalan jurusan pendidikan MIPA, pengenalan Ketua Prodi Jurusan Pendidikan MIPA, total dosen jurusan pendidikan MIPA, total mahasiswa jurusan pendidikan MIPA, admin jurusan pendidikan MIPA, pramuka kantor jurusan pendidikan MIPA, petugas gedung PMIPA, pengenalan himpunan mahasiswa dan Forkom pendidikan MIPA. Selanjutnya, pemateri kedua dari Ketua Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran, Ibu Dr. M. Setiorini MSI. Materi yang disampaikan yaitu tentang peraturan akademik yang ada di Universitas Lampung, meliputi penjelasan tentang jurusan, penjelasan tentang program studi, penjelasan tentang sistem kredit semester, penjelasan tentang satuan kredit semester, penjelasan tentang pembimbing akademik mahasiswa, tugas dosen pembimbing akademik, beban dan masa studi mahasiswa, program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, indeks prestasi, tata pergaulan warga dan sanksi, serta penghargaan yang ada di Universitas Lampung, dan norma dan etika yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Lampung. Selanjutnya, pemateri ketiga dari Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, Ibu Rini Rita Temarong, SPD. Materi yang disampaikan yaitu pengenalan dosen program studi pendidikan biologi, visi dan misi program studi pendidikan biologi, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum program studi pendidikan biologi pada semester 1, dan syarat lulus mahasiswa. Baik, cukup sekian materi PKKMB selama 4 hari yang saya ikuti di Universitas Lampung. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.